Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman yang boleh menjadi kekuatan kita bersama. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan Yesus yang menolong kami semua, sehingga kami diberikan pencerahan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga kami tetap bersukacita di dalam Tuhan dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat siang. Hari ini saya memberikan tema yaitu sukacita bagi dunia, yang terambil di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Namun saya akan membacakan satu ayat saja, Bapak Ibu dapat membacanya di rumah supaya tidak terlalu panjang. Ya, saya akan bacakan ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat ini adalah bulan Desember dan sudah masuk di dalam masa-masa menjelang Natal. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam setiap acara Natal atau masuk ke dalam bulan Desember selalu ada kemeriahan dan selalu ada dipasang pohon-pohon Natal. Tidak saja di rumah tetapi di pertokoan, dan juga mungkin di gereja-gereja sudah ada pajangan-pajangan Natal yang menunjukkan bahwa akan ada perayaan Natal yang sangat meriah. Dan juga lagu-lagu Natal sudah dikumandangkan di toko-toko, biasanya seperti itu, baik di Indonesia maupun mungkin di luar negeri. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, namun hari ini, saat ini, dan tahun ini Natal mungkin tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan begitu meriah dan begitu luar biasa. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Natal yang sesungguhnya bukan acara perayaan yang begitu meriah, tetapi seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 14 ini yang mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebenarnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Natal itu hadir, ada damai sejahtera yang datang di bumi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sesungguhnya kebahagiaan Natal bukan dikarenakan kemewahan atau semarak perayaan Natal, melainkan bagaimana sikap hati kita setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia itu. Karena itu patutlah kita untuk meneladani sikap gembala yang ada, yang dikisahkan di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20 ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan masalah kemewahannya, kita dapat menyambut Natal dengan penuh sukacita, dengan penuh keagungan. Dalam kesederhanaan pun, dalam situasi apapun, kita dapat menyambut Natal. Kenapa? Karena makna Natal yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia ini, yang menyelamatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, yang memberikan damai sejahtera, sukacita dan kelepasan dari hukuman dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana para gembala ketika mendengar berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Kalau di dalam ayat yang ke-15 di situ dikatakan, setelah menerima kabar sukacita, para gembala itu pun berkata kepada seorang dengan yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika para gembala ini mendengar berita dari para malaikat, maka respon daripada gembala ini begitu luar biasa, begitu antusias, dan pada saat itu juga dia datang ke tempat yang dimana malaikat telah menunjukkan kepada para gembala ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Natal yang sesungguhnya mendatangkan sukacita yang sejati dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Tidak melihat situasi yang saat ini terjadi, tetapi melihat kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ini, yang penuh dengan kegelapan ini. Tetapi ketika Yesus hadir membawa berita sukacita, membawa kabar baik dalam setiap kehidupan manusia dan membawa damai sejahtera, itulah Natal yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau hari ini atau saat-saat ini dalam situasi pandemik ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak bisa memaksakan diri untuk kita merayakan Natal seperti tahun-tahun kemarin. Karena apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Karena situasi saat ini tidak memungkinkan. Dan banyak gereja-gereja mungkin yang melakukan ibadah atau perayaan Natal tidak seperti tahun-tahun lalu. Mereka kebanyakan mungkin melakukan dengan secara online. Mungkin mereka melakukan ibadah-ibadah dengan cara yang sederhana. Bahkan kalau itu pun dilaksanakan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka mengadakan Natal dengan tatap muka harus sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan itu mungkin membawa Bapak Ibu melaksanakan atau merayakan Natal itu dengan tidak leluasa. Tapi yang sesungguhnya perayaan Natal itu tidak seperti itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sesungguhnya Natal yang harus kita pahami, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama adalah kita tidak kehilangan makna Natal dalam hidup kita. Natal yang sesungguhnya dalam hidup kita yang membawa sukacita, yang membawa kabar baik, yang membawa kemenangan dalam hidup kita. Itu yang sesungguhnya yang pertama yang perlu kita pahami. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana sikap kita menerima Sang Juru Selamat yang pada masa kini lahir kembali di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menyadari bagaimana sikap hati kita menerima Sang Juru Selamat kembali hadir dalam hidup kita ini, di dalam hati kita masing-masing ini dengan penuh sukacita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak akan mengalami kesedihan, mengalami banyak kekecewaan, tetapi justru di tengah-tengah situasi saat ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup kita dipulihkan. Makna Natal itu membawa damai dalam hidup kita, membawa pertolongan dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar kita merayakan pesta pora Natal untuk memperingati kelahiran Yesus, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat melihat bagaimana Kristus yang lahir di hati kita, yang memulihkan kehidupan kita dari segala luka, dari segala dosa, dari segala beban, dari segala penderitaan, dan kita dipulihkan untuk kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Dan kita dapat menerima Natal, menerima Sang Juru Selamat kita itu di dalam hati dan hidup kita, sehingga kita boleh melihat betapa luar biasanya Natal kali ini dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu rindu merayakan Natal di rumah yang di gereja yang begitu luar biasa, bertemu dengan teman-teman, mengucapkan kata shalom, mengucapkan selamat hari Natal dengan penuh sukacita. Tetapi hari ini, tahun ini kita tidak dapat seperti itu. Tetapi satu hal yang perlu Bapak Ibu catat dalam hidup kita, bahwa kita dapat merayakan Natal bersama dengan keluarga. Kita boleh dipulihkan, kita boleh bersukacita, kita boleh menerima Kristus dalam hati kita, dan bersama dengan keluarga kita bisa merayakan dengan penuh sukacita. Yang mungkin tahun-tahun lalu kita tidak bisa merayakan itu. Kita hanya datang ke gereja, bersukacita di dalam gereja, setelah pulang sudah tidak ada hal lain lagi. Tetapi hari ini, tahun ini, pada bulan Desember ini, kita dapat merayakan Natal bersama dengan keluarga dengan penuh sukacita. Karena kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi dan damai sejahtera Tuhan itu di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya ada dalam hidup Bapak Ibu sekalian bersama dengan keluarga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Dan bagian yang ketiga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sukacita Natal tidak bisa hilang karena situasi, karena kondisi yang saat ini. Sukacita Natal tetap begitu luar biasa ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi apapun. Tidak bisa dipengaruhi dengan situasi atau kondisi.
Karena yang memberikan sukacita itu, yang memberikan damai itu adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita sambut Natal dengan penuh sukacita. Bersama dengan keluarga kita dan bersama dengan penuh sukacita bersama dengan teman-teman kita, walaupun melalui ibadah secara online. Tetapi itu tidak membawa Bapak Ibu berkecil hati, tetapi tetap sukacita Natal mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Biarlah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, renungan singkat ini boleh membawa sukacita dalam kehidupan kita masing-masing di saat Natal kali ini, dan tidak membawa satu kesedihan, duka, atau membawa satu suasana yang tidak enak. Tetapi justru Natal kali ini membawa sukacita besar. Ada pemulihan, ada kekuatan, dan ada pembaharuan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di situasi Natal kami tetap bisa merayakan Natal, walaupun Tuhan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kami melaksanakan perayaan Natal di gereja-gereja seperti tahun-tahun lalu. Tetapi Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa merayakan Natal, masih bisa bersukacita di dalam Natal ini bersama dengan keluarga kami, bersama dengan Engkau yang hadir dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami. Kami mengucap syukur dan kami pertaruhkan doa kami di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu.